Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat thullab? Alhamdulillah bikhair. Na'am. Walakin fi hadhihi al-ayyam kathura al-mardha. Na'am. Ya, hari-hari ini banyak yang sakit, ya. Minat tullab atau minal banin yumkin khamsah atau arba'ah, ya. Di bagian ikhwan ada mungkin 4 atau 5 santri yang sakit. Wa fil banat nasitu, ya, al-adad. Nah, wa minal banin aidan hunaka man fil mustashfa, ya. Walan huwa inda amalin jirahiyyin, ya. Ada santri yang lagi dioperasi sekarang, ya. Fa nad'u lahu asyifa, ya. Kita doakan kesembuhan bagi santri yang sakit tersebut. Nah, jadi jaga kesehatan kalian masing-masing, ya. Makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Kalau sakit silakan langsung laporkan ke musyrif atau musyrifahnya masing-masing. Nah, alhamdulillah fi hadzal liqa, di pertemuan kita kali ini, fi hadzal fursah al-mubarakah, di kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Islam untuk membahas kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an. Nah, bagi santri yang baru, ya, santri yang baru, untuk kajian ana di setiap malam Sabtu kita akan membahas kaidah-kaidah kehidupan dari Al-Qur'an, ya. Judulnya Qawaid Qur'aniyah. Ya Ramadan, aina kitab Ramadan? Mana bukunya? Nah, innama ju'ilal kitabu lil kitabah, ya. Buku itu untuk ditulis, bukan dikantongin, ya. Nah, kajian apa hari ini? Ramadan. Oke, kajian apa hari ini, Zaidan? Qawaid Qur'aniyah, Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke kaidah ke-12, Al-Qaidah Ats-Tsaniyah Asyar. Kaidah ke-12. Kalau untuk murojaah mungkin masing-masing aja, ya. Kita kalau murojaah di majelis lama nanti waktunya. Kaidah ke-12 ini merupakan kaidah yang luar biasa, ya. Qaidatun azimah, ya. Kaidah yang agung. Kaidah yang dengannya dapat terbangun peradaban Islam. Nah, jadi kaidah ini luar biasa, ya. Akan tetapi sama seperti kaidah-kaidah sebelumnya, potongan ayatnya sangat ringkas, ya. Potongan ayatnya sangat ringkas. Nah, silakan buka surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, Al-Hujurat ayat ke-13. Al-Hujurat itu juz ke-26, ya. Kita buka Al-Hujurat ayat ke-13. Ramadan, nanti bawa mushaf, ya. Nah, Ana bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, ya, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, ya. Syu'uban jam'u sya'bin, ya, jamak dari sya'b. Apa arti sya'b? Bangsa-bangsa, ya. Syu'uban adalah artinya bangsa-bangsa. Wa qabaila, dan apa? Suku-suku, kabilah-kabilah. Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Alim itu maha mengetahui, khabir maha teliti. Ada yang bisa nebak kira-kira potongan kaidah, potongan ayat yang kita jadikan kaidah apa di sini? Ada yang bisa nebak? Inna akramakum 'indallahi atqakum, barakallahu fikum, ya. Itu kaidah yang kita akan bahas di kesempatan kali ini. Jadi kaidah ke-12 adalah inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu kaidah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Mungkin awalnya kalau kita dengar, ya, kalau kita baca ayat ini, kemudian kita baca terjemahannya, ya mungkin ini termasuk kaidah yang masyhur, ya, atau ayat yang masyhur, ayat yang ana yakin, ya, kita semua udah pernah dengar lah, bahwasannya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu mungkin hal yang ma'ruf, ya, hal yang sudah kita ketahui bersama. Namun untuk memahami bagaimana kompleksnya, ya, bagaimana luar biasanya kaidah ini, kita harus baca dari ayat pertamanya, ya, untuk memahami seberapa jauh dan seberapa luas kaidah ini dalam kehidupan kita, ya, seberapa penting kaidah ini dalam kehidupan kita. Kita harus membaca dari ayat pertama dalam surat Al-Hujurat ini. Jadi coba kita mundur, ya, di berapa halaman? 2 halaman sebelumnya, kita mundur ke ayat pertama dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini semoga waktunya cukup, ya, untuk kita bahas. Karena ini cukup panjang, ya, cukup panjang karena begitu besar, ya, begitu luas pembahasan dalam kaidah ini. Nah, kita mundur ayat pertama. Sebelum kita masuk ayat pertama, ya, kita harus pahami dulu Al-Hujurat, ya. Apa arti Al-Hujurat? Ayo, apa arti Al-Hujurat? Ya, jamak dari hujrah. Hujrah itu artinya kamar, ya. Jadi Al-Hujurat, surat Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Para ulama menjelaskan bahwasannya surat Al-Hujurat ini adalah Jami'atul Akhlaq, ya, Jami'atul Akhlaq, surat yang mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Jadi atau ada yang bilang suratul akhlak atau suratul adab, ya, surat yang fokus utamanya adalah tentang adab atau akhlak. Kita baca ayat pertama, ya, ana agak cepet ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tentu misalnya di terjemahannya ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini sebenarnya ada di pelajaran Mutawasito kelas 3 ya. Yang kelas 3 nanti lebih mendetail lagi kita pelajarin di kelas ya. Ini anak singkat aja. Bisa antum tulis ya tema-tema ayat. Ya, jadi antum tulis di buku kalian tema-tema ayat. Ayat pertama. Kira-kira apa? Ayat pertama kita ambil sini. Temanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Temanya adalah ya, larangan mendahului apa? Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana? Apa maksud dari larangan mendahului Allah dan Rasulnya? Maksudnya adalah ketika ada suatu permasalahan, ada suatu mungkin dalam hal hukum syariat, kita jangan mengambil pendapat yang sesuai dengan hati kita, sesuai perasaan kita, tanpa melihat terlebih dahulu apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Contoh sederhana, ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan bahwasanya sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Rasulnya udah jelaskan 2 rakaat. Ya. Maka kita jangan mendahului, ya, kita jangan mengambil pendapat, mengambil keputusan yang seingin kita sendiri, ya. Ustaz, karena subuh ini baru bangun tidur, kayaknya 2 rakaat terlalu panjang ya. Enaknya 1 rakaat aja untuk sholat subuh. Nah, ini nggak boleh. Ini yang dimaksud dalam larangan, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kita jangan mengambil pendapat atau mengambil kebijakan, ya, mengambil hukum. Ini tema yang pertama ya, larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Lanjut aja berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Janganlah kalian mengeraskan suara, ya, ketika berbicara dengan beliau sebagaimana kalian berbicara dengan orang lain. Sebagaimana kalian berbicara dengan teman-teman kalian. An tahbata a'malukum, ya. Karena ditakutkan, dikhawatirkan hal tersebut dapat menghilangkan atau menghapuskan amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak mengetahui, dan kalian tidak merasakan, ya. Tema ayat kedua, silakan tulis ya, larangan meninggikan suara di atas suara Rasul. Larangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Berikutnya ayat ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang menurunkan, ya, orang-orang yang memelankan suaranya di sisi Rasul, mereka adalah orang-orang yang telah Allah uji hatinya untuk bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah uji hatinya untuk bertakwa. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Berarti poin ayat ketiga ini temanya apa? Pujian bagi orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul, ya. Lanjut berikutnya, ya, ayat keempat.
Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad, ya, memanggilmu wahai Rasul, min wara'il hujurat, dari luar kamar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Rasulullah dari luar kamar engkau, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Ya, kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Oke, poin surat ayat keempat ini temanya adalah celaan bagi orang yang memanggil Nabi dari luar kamar. Jadi kalau kita perlu jelaskan ya, al-hujurat atau kamar-kamar di sini maksudnya adalah rumah-rumah Nabi, ya, rumah-rumah zaujatun Nabi, ya, para istri Nabi yang mana itu mengelilingi masjid. Ya, jadi rumah Nabi itu posisinya itu berdempetan dengan apa? Masjid. Ya. Celaan tadi temanya adalah celaan bagi orang yang memanggil Nabi dari luar kamar dengan suara yang besar, ya, dengan suara yang besar sehingga mengganggu atau tidak sopan. Hal ini terjadi ya di masa Rasulullah SAW, yaitu ada orang-orang Arab Badui, al-A'rab, ya, orang-orang Arab Badui, orang Badui. Kalian tahu nggak apa itu Badui? Apa? Dusun, ya, orang-orang dusunnya ya di Arab itu, orang-orang Badui. Nah, orang-orang Arab Badui ini kondisinya emang mereka itu apa ya? Agak keras, ya, agak keras. Kemudian mungkin terkesan kurang sopan. Jadi ketika mereka ingin bertemu Rasul, ya, mereka manggil secara langsung dari luar rumah beliau, ya, ya Rasulullah, atau mungkin ya Muhammad gitu ya. Padahal ketika seharusnya gitu ya, seharusnya adab yang baik adalah menunggu beliau keluar atau mungkin mengetok aja dulu ya. Nah, ini langsung mereka panggil dari luar, ya Rasul, ya Muhammad. Nah, ini sebenarnya kurang sopan gitu ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang tersebut. Namun Allah juga mencoba untuk memahamkan kepada Nabi bahwasannya ya mereka itu orang Arab Badui yang tidak mengetahui bagaimana adab dan sopan santun dengan beliau. Jadi mohon maaf tolong dimaklumi gitu ya. Nah, ini tema keempat, ayat keempat. Berikutnya lanjut ayat kelima. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan kalaulah seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat kelima ini temanya adalah pentingnya sabar, ya. Pentingnya bersabar ketika ingin bertemu Rasulullah. Ini konteksnya untuk orang-orang para sahabat ya, ketika di masa lalu. Nah, berikutnya ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang pada kalian kabar dari orang fasik, ya, datang pada kalian kabar dari orang fasik, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Tabayyun itu selidikilah, ya, verifikasi dulu. Verifikasi itu memastikan ini benar apa salah. Ya. Ayat ke-6 ini temanya adalah perintah untuk bertabayyun. Ya, perintah untuk memverifikasi, ya, cross check sebuah kabar yang datang dari orang yang fasik. Orang yang mungkin kita anggap fasik itu ya kurang baik gitu ya, orang yang kayaknya kurang baik gitu. Nah, berikutnya ayat 6 masih ayat 6 ya. Antusibu qauman bijahalatin, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, agar
kalian tidak menyulitkan atau menyusahkan suatu kaum, ya, agar kalian tidak menyengsarakan suatu kaum karena kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian apa nadimin di situ? Apa? Apa kalau di mushaf? Apa terjemahannya kalau nadimin? Menyesal, ya, agar kalian tidak menyesal. Nah, tadi temanya satu, ya, tetap perintah untuk tabayun. Berikutnya ayat ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Keinginan kalian, ya, banyak keinginan, fi katsir, banyak keinginan kalian, la'anittum, maka kalian akan susah, ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW selalu mengikuti keinginan kalian, maka kalian sendirilah yang akan sulit, merasakan kesulitan. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan membuatnya indah di hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan membuat kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan itu menjadi hal yang kalian benci. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang cerdas. Ayat ke-7 ini menerangkan bahwasannya apa, ya? Menerangkan keberadaan dan posisi Rasulullah, ya, keberadaan dan posisi Rasulullah. Kemudian ayat ke-8 ini masih nyambung, ya, dengan ayat yang ke-7, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Hal itu merupakan karunia dari Allah dan nikmat darinya, wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjut berikutnya ayat ke-9, wa il ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukmin yang berperang, yang berselisih, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka keduanya, di antara mereka berdua, ya. Maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila salah satu kelompoknya membangkang, ya, masih tetap ingin berperang, masih tetap ingin bermusuhan, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang membangkang tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai apa, ya, sampai mereka kembali mentaati Allah, gitu, ya, sampai mereka kembali ke dalam perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl, maka apabila kelompok itu telah kembali, ya, telah bertaubat, fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya bil 'adl, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Ayat ke-9 ini temanya adalah perselisihan di antara kaum muslimin dan solusinya, ya. Lanjut ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan saudara di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian pada Allah agar kalian dirahmati. Ayat ke-10 ini tentang bahwasannya tentang persaudaraan orang beriman, ya, persaudaraan di antara kaum mukminin. Berikutnya ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah
salah satu kaum di antara kalian itu mencela kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi mereka lebih baik dari yang tadi, ya. Bisa jadi mereka lebih baik dari kaum yang tadi mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan begitu juga kalangan wanita, janganlah mereka mencela satu sama lainnya, karena bisa jadi, ya, orang yang dicela tersebut lebih baik dari yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencari-cari aib, atau di sini saling mencela juga, ya, sama artinya. Saling mengejek. Kalau di ini apa terjemahannya? Wala talmizu apa itu? Saling apa? Saling mencela juga, ya, sama. Janganlah kalian saling mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk apa? Kalau diterjemahkan gimana? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang belum bertaubat maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat ke-11 ini menjelaskan tentang larangan sukhriyah, ya, larangan mengolok-olok, larangan mencela, saling mencela. Lanjut berikutnya ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling tajassus, saling mencari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah ingin salah seorang dari kalian, ya, apakah mau salah seorang dari kalian untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, maka tentu kalian tidak ingin hal tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha Rahim. Apa Rahim? Penyayang, ya. Bismillah, terakhir, ya. Ayat ke-12 ini berarti temanya apa? Larangan suudzon, tajassus, dan ghibah. Lanjut berikutnya ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang tadi kita terjemahkan, ya, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha teliti. Oke. Mungkin ketika kita baca ayat pertama, ya, ayat pertama, ayat kedua, kemudian sampai ayat ke-12, 13 ini, kayaknya temanya beda-beda nggak? Ya kan? Kita lihat yang awal tentang larangan dahului Allah dan Rasulnya, kemudian adab kepada Rasulullah, kemudian dan lain sebagainya. Ini kayaknya temanya beda-beda, ya. Tapi ternyata setelah kita teliti lagi, ya, kita baca lagi, kita perhatikan dengan lebih seksama lagi, ya, dengan lebih detail lagi, ada hubungan antara tiap tema tersebut, ya. Ada hubungan antara tiap tema ayat-ayat ini. Silakan kalian kasih tanda, ya. Kalau Ana tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah, sampai ayat ke-13, ya. Nanti antum kasih garis kurva, ya, dari 1 sampai 5. Kasih garis apa istilahnya itu? Tanda kurung kurawal. Tahu nggak kalian?
kurung kurawal tuh gini ya. Nah, kasih garis dari 1 sampai ayat 5. Ada hubungan di antara semua ayat ini. Tapi kasih garis dulu ya, garis kurung kurawal dari tema atau ayat 1 sampai ayat ke-5. Judul utamanya adalah ya, 1 sampai 5 ini adalah adab kepada Allah dan Rasulnya. Adab kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjut ya, 6 sampai 12 sekarang ya. 6 sampai ke 12 atau sampai 13 bisa, sampai 13. 6 sampai 13. Adab kepada pemimpin, koma, sesama kaum muslimin, koma, dan kepada manusia secara umum. Dan kepada manusia secara umum. Oke, bismillah. Dengan kita memahami 13 ayat ini ya, kita akan memahami sebuah konsep yang namanya peradaban. Peradaban itu apa kira-kira? Apa yang kalian bayangkan ketika Ana nyebutin peradaban? Mana Zul? Apa yang antum bayangkan ketika Ana sebutin peradaban? Apa yang antum bayangin? Apa? Suatu zaman. Apa, Iqbal? Zaman bangunan-bangunan yang megah, ya enggak? Peradaban Mesir kuno misal. Ada piramidnya, ya enggak? Ada Fir'aunnya. Kemudian peradaban apa lagi? Peradaban apa? Di Nusantara misal. Yang kita bayangin apa? Ya. Pasukan atau armada kapal-kapal ya, armada lautnya yang besar, yang megah ya. Nah, itu yang kita bayangin tentang peradaban. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan kali ini bagaimana peradaban Islam itu terbentuk. Ya. Bagaimana peradaban Islam itu terbentuk. Oke. Mungkin agak jauh ya dari kaidah yang kita baca di awal tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Kayaknya jauh gitu ya dari peradaban. Apa hubungannya? Nah, kita akan bahas di sini. Bismillah. Oke, tadi ya kita sudah sebentar. Kita akan bahas tema secara umum tadi dari ayat 1 sampai ayat ke-5 itu adab kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat 6 sampai ayat ke-13 itu adab kepada pemimpin, sesama kaum muslimin dan manusia secara umum ya. Nah, di sini silakan tulis di bawah lagi ya, di bawah lagi kita tulis apa? Faidah gitu ya. Yang pertama ya. Surat ini ya, Al-Hujurat dari ayat 1 sampai 13 ini menjelaskan apa ya? Dua adab utama. Udah azan Isya. Dakhalna fil Isya. Khalas? Lama? Oke. Pada qalil ya. Nah, bismillah kita jelasin sedikit. Perhatikan sebentar ya. Kalau antum nggak fokus, ini bakal nggak paham ya. Al-Hujurat ayat 1 sampai 13 ini ya, secara umum itu menjelaskan dua paradigma atau gimana jelasin itu ya. Dua hal yang perlu kita perbaiki ya. Dua hal yang perlu kita perbaiki untuk membentuk peradaban. Yang pertama ya,
Istilah itu in group. In group. Satu kelompok. Oke? In group. Satu kelompok. Jadi faedah pertama tadi apa? Ayat 1 sampai 13 ini menjelaskan dua hal yang perlu kita perbaiki sebelum kita bangun peradaban. Oke, paham? Hal yang pertama, ya, in group, dalam satu kelompok. Oke, kita jelaskan. Untuk yang in group ini, ya, itu dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Jadi temanya ini berkaitan semua, ya. Yang in group ini, satu kelompok ini, ya, satu bangunan, itu dari ayat 1 sampai ayat 12. Habis baterainya. Oke, hal yang pertama yang perlu kita fokuskan, ya, untuk membangun peradaban adalah apa yang ada di dalam kelompok kita, in group, ya, apa yang ada dalam kelompok kita. Coba antum perhatikan lagi, antum fokus lagi, coba lihat tema-temanya, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 12 ini fokus tentang membangun internal kita, ya, membangun kondisi dalam tubuh kaum muslimin sendiri, in group, ya, atau tadi internal, ya, internal. Ayat 1 sampai 5, ya, 1 sampai 5 ini fokus ke adab kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini vertikal ke atas, ya. Kita perbaiki dulu adab kita dengan Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah walaupun bukan Tuhan, kita, ya, Allah lah Tuhan satu-satunya, tapi Rasulullah di sini manusia juga, tapi dalam posisi yang lebih tinggi dari manusia biasa, ya. Jadi beliau tuh berada di antara, ya, manusia dan Allah lah gitu, ya, kita anggaplah gitu. Jadi vertikal, masih ke atas juga. Kemudian ayat ke-6 sampai 12 tadi, ya, kita sebutkan tadi, ini yang dia horizontal, ya, ke samping. Ya, azan dulu, ya, silakan. Man yu'adzin. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, bismillah, kita lanjut lagi. Fokus ya, kita fokus. Tadi ayat 1 sampai ayat 5 ini kita memperbaiki adab vertikal ke atas ya, dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat ke-6 sampai ke-12 ini adab horizontal ya, ke samping ya, yaitu kepada kaum muslimin. Nanti yang ke-13 ini lebih luas lagi ya, baik dia muslim maupun non muslim ya, dari berbagai kalangan ya. Nah, coba antum lihat lagi ya. Ayat pertama itu memanggil siapa? Allah manggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang beriman. Kemudian coba cek lagi, ada nggak panggilan-panggilan berikutnya? Ayat keberapa panggilan kedua? Ya ayyuhalladzi aman. Ayat berapa itu? Ayat kedua. Berikutnya lagi, ayat keberapa ada ya ayyuhalladzina amanu? Ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. Kemudian ayat berapa lagi? Ke-11, ya ayyuhalladzina amanu lagi. Berikutnya ayat keberapa? 12, ya ayyuhalladzina amanu. 5 kali panggilan pakai apa? Wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil hanya orang-orang beriman, orang-orang yang udah masuk Islam ya, beriman. Tapi ketika masuk ke ayat 13, coba lihat apa panggilannya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi di sini kita ambil kesimpulan tadi ya. Ayat 1 sampai 12 ini tadi fokus untuk apa? Orang-orang mukmin. Ke-13 baru apa? Manusia secara umum, panggilan untuk manusia secara umum, baik dia beriman maupun tidak beriman. Nah, ini dalil ya, atau argumentasi yang kita ambil yang kemudian memunculkan bahwasannya ayat ini menjelaskan kalau kita mau bangun peradaban, sebelum kita meluas ya, sebelum kita menjadi besar ya, menjadi peradaban yang besar, kita perbaiki dulu yang internal kita, yang dalam diri kita dulu ya, jiwa kita dengan Allah ya, adab kita dengan Allah, dengan Rasulnya, kemudian dengan pemimpin, kemudian dengan orang muslim. Disebut di sana ada banyak larangan-larangan ya, tentang tidak boleh berselisih ya, kemudian apalagi bahwasannya kita ada bersaudara, kemudian kita dilarang untuk sukhriyah, mengolok-olok, kemudian larangan untuk suuzon, tajassus dan ghibah. Nah, itu semua untuk memperbaiki kondisi internal kita terlebih dahulu. Ya. Jadi tadi fokus pertamanya itu ya, cara kita bangun peradaban yang pertama itu adalah internal dulu ya, in group dulu, perbaiki yang ada dalam tubuh kaum muslimin terlebih dahulu. Ya.
perbaiki hubungan dengan Allah, ya, dengan Rasulnya, adabnya bagaimana, kemudian hilangkan di situ ada apa? Yang pertama disebutin la yaskhar qaum, ya, nggak boleh mengolok-olok, menertawakan kekurangan, ya, mengejek, mencela. Kemudian tidak boleh zon, ya, sebagian zon. Kemudian tajassus, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, aib, ya. Kemudian gibah. Nah, ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita membangun peradaban. Kemudian yang kedua, ya, itu out group, ya, out group atau eksternal. Yang kedua, ya, langkahnya adalah kita baru bukan perbaiki sih, baru kita menyambung hubungan dengan apa? Orang yang berada di luar kaum kita, ya, berada di luar kalangan kita. Nah, akan tetapi ketika kita ingin membangun hubungan, membangun peradaban, membangun mungkin kerjasama, ya, di antara kita dengan orang yang di luar kita, mungkin suku yang lain, atau mungkin bangsa yang lain, atau mungkin agama yang lain, bisa jadi, ya, itu biasanya ada permasalahan yang lainnya, ya, ada permasalahan lainnya. Kita jelaskan ini konteksnya ketika di masa Rasulullah, ya, di masa ketika orang Arab itu mereka sangat fanatik, ya, ta'assub dengan suku mereka masing-masing. Ya, mereka dahulu di masa jahiliyah itu, ya, antara satu suku dengan suku lainnya itu saling berperang, ya, tidak mau kerjasama, ya. Nah, kalau kayak gini kondisinya, maka peradaban Islam nggak akan bisa berkembang, ya, nggak akan bisa berkembang. Maka ada penyakit di sini, ya. Yang mana penyakit ini bisa kita ambil kesimpulannya, ya, gambaran besarnya itu adalah kesombongan. Oke, kesombongan, saling bangga dengan suku masing-masing, ya. Ana khairum minhum, ya, nahnu khairum minhum, kami lebih baik dari mereka. Itu kuat, ya, kondisinya ketika zaman jahiliyah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala baru nyebutin, ya ayuhan nas, wahai manusia secara umum, baik itu yang udah beriman maupun yang masih kafir, ya. Wahai manusia semuanya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari satu laki-laki dan perempuan yang sama, ya. Siapa itu? Adam wa Hawa, ya, Nabi Adam dan Hawa. Maka fanatisme suku, ya, ta'assub dengan suku, ta'assub dengan bangsa masing-masing, itu nggak relevan, ya, nggak masuk akal. Kalau misal kita lihat lagi ke atas, terus ke atas, bahwasannya akar kita itu sama, ya, asal usul kita itu semuanya sama. Kita ini setara, ya, nggak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Kalau dilihat dari sisi apa? Dari sisi suku, ya, mau dia suku, ya, atau qabilah apa misalnya. Anak kurang paham sebenarnya apa beda suku dan qabilah kemudian sya'ab, ya. Itu anak kurang paham, tapi mungkin sya'ab itu lebih luas, suku itu lebih kecil, ya. Nah, Quraisy itu kabilah atau apa? Kabilah, ya. Kabilah Quraisy dibandingkan dengan kabilah yang lain itu nggak ada perbedaannya, ya. Karena sama-sama dari akar yang sama, asal usul yang sama, Nabi Adam dan Hawa. Maka ketika kita ingin membangun peradaban yang luas bersama golongan-golongan yang lain, kita harus menghilangkan yang namanya kesombongan terlebih dahulu, ya, menghilangkan kesombongan terlebih dahulu agar yang satu dengan yang lainnya tidak saling membangga-banggakan diri, ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menghilangkan kesombongan di antara
suku-suku ini. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa at-tafakhur ya, saling bangga di antara satu suku dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Maka kita kembali ke ayat 13 tadi ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kita jadikan standar mulia itu bukan dari suku mana ya, bukan dari bangsa mana. Tapi yang jadi standar itu apa? Ketakwaan kalian. Ya. Sebenarnya Ana kasih peta pemahaman biar antum lebih mudah memahami ya. Kita mulai dari yang atas tadi ya. Kita mulai dari Ana kasih ringkasan lah. Ini talqis saja. Talqis dari yang kita pelajari hari ini ya. Bismillah. Mungkin kalau mau dipahamin secara dalam mungkin butuh 3-4 pertemuan ya. Tapi bismillah kita coba ringkas ya. Kita lihat paling atas dulu ya. Di awal tadi kita pengen membangun peradaban, membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah komunitas sosial ya, orang-orang yang banyak yang itu terbangun di atas ketakwaan ya, peradaban Islam. Itu yang ingin kita bangun ya. Kita menciptakan prestasi-prestasi ya, kita membuat ya mungkin bangunan-bangunan ya, kemudian banyak hal yang ingin kita bangun di peradaban tersebut ya, peradaban turun ke bawah ya, turun ke bawah alasannya atau sebabnya gitu ya. Peradaban tidak akan dapat terbangun kalau misal kita cuman di Tanjung Raman aja misal ya. Misal kita membangun peradaban cuma di Tanjung Raman aja, yang kondisinya cuma mungkin ribuan aja orangnya, 1000-an orang ya. Maka peradabannya bukan peradaban yang besar ya, cuma peradaban yang cakupannya Tanjung Raman aja. Ya, kecil sebenarnya. Dengan mungkin corak bahasa yang sama, kemudian mungkin bentuk bangunan yang sama ya, enggak beda-beda jauh. Kemudian ya enggak ada perkembangan ya, cuman luas Tanjung Raman aja. Untuk membentuk peradaban yang besar, maka kita butuh kelompok-kelompok ya, golongan-golongan yang banyak juga. Nah, dari mana kita bisa membangun atau membuat kerjasama antara kelompok tadi? Ya, bagaimana kita bisa membangun kerjasama atau kolaborasi dengan antar kelompok tadi? Atau gini aja, kita pakai kondisi di Rasulullah ya. Kalau misal Rasulullah hanya membangun peradaban di Madinah saja, ya hanya orang Madinah saja, maka peradaban tersebut kecil ya, nggak besar. Nah, bagaimana caranya biar Islam ini bisa membangun peradaban, baik itu orang Madinahnya, baik itu orang Mekahnya, baik itu orang Yamannya, baik itu orang Afrikanya mungkin ya, Ethiopia, kemudian bahkan sampai Romawi, bahkan sampai Persianya. Bagaimana cara biar peradaban itu terbangun ya, dengan beragam bentuk ya, dengan beragam corak yang semuanya itu asasnya adalah satu, yaitu Islam. Tadi ya, turun ke bawah, kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama. Turun lagi ke bawah ya. Kerjasama ini, kolaborasi ini nggak akan muncul, nggak akan bisa terbentuk jika tidak saling mengenal. Ya. Jika tidak saling memahami. Ini yang ada di ayat ya, lita'arafu ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami membuat kalian berkelompok-kelompok berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, ini kunci ini konsep yang di bawah tadi, yang ketiga tadi ya. Kita nggak bisa kerjasama, nggak bisa kolaborasi kalau kita nggak saling mengenal. Lita'arafu. Ke bawah lagi ya. Ta'aruf ini ya, saling mengenal ini, saling memahami ini tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa terwujudkan kalau masih ada kesombongan. Nah, mundur ke bawah lagi ya.
at-tafakhur wat takabbur ya. Kesombongan, saling berbangga-bangga diri ya. Mereka nggak akan bisa saling mengenal dengan baik ya. Suku-suku di Arab tadi ya, bangsa-bangsa di Arab tadi, Jazirah Arabnya, di Afrikanya mungkin, di Romawinya, di Persianya, nggak akan saling mengenal, nggak akan saling memahami sama lain. Kalau misal suku Quraisy itu dengan sombongnya mereka ingin memimpin ya, atau mungkin orang-orang Yamannya ya, mereka dengan sombongnya ya tidak mau untuk berbau dengan yang lain. Maka kunci berikutnya atau langkah berikutnya untuk membangun peradaban adalah kita menghilangkan kesombongan ya, dan penyakit-penyakit lainnya tadi ya, menghilangkan perpecahan, kemudian saling mencela, ghibah dan sebagainya, itu harus dihilangkan dulu. Nah, bagaimana cara menghilangkan kesombongan tadi dan berbagai penyakit lainnya? Mundur ke bawah lagi ya, yaitu dengan menjadikan standar kemuliaan adalah takwa. Menjadikan standar kemuliaan adalah apa? Takwa. Kalau kita menjadikan standar kemuliaan adalah suku, ya, kalau kita menjadikan standar kemuliaan adalah suku, orang misal Quraisy gitu ya, kita jadikan itulah yang paling mulia misal, maka kita nggak bisa memastikan bahwa semua orang Quraisy itu baik, ya enggak? Kita nggak bisa memastikan semua orang Quraisy itu baik dan semua orang yang selain Quraisy itu buruk, nggak bisa, ya, nggak bisa jadikan standar berarti. Kalau itu berupa suku. Kalau kita jadikan standar kebaikan adalah warna kulit, ya, kulit putih yang terbaik atau kulit hitam yang paling hebat, ya, maka sama kayak tadi, ya, sama kayak suku tadi, kita nggak bisa memastikan yang putih itu semuanya baik, nggak, ya, nggak mutlak seperti itu. Maka di sini Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa standarnya itu bukan suku, bukan ras, bukan warna kulit, tapi apa? Ketakwaan. Ya, kondisi bagaimana orang itu dengan Robnya. Ya, hubungan seseorang dengan Robnya. Maka kalau misal kita jadikan takwa sebagai standar kemuliaan seseorang, ya, maka takwa ini terbuka untuk beragam golongan. Ya, takwa itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan. Takwa bisa untuk orang lain, ya, non Arab, orang Ajam, ya bisa untuk bertakwa, bisa. Kemudian alasan berikutnya adalah takwa ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu ketakwaan seseorang itu kecuali Allah. Nah, makanya ini bakal memunculkan banyak faedah, ya, dimana seorang itu bisa introspeksi diri, ya, bermuhasabah, kemudian tidak merasa dirinya suci, ya, karena takwa itu hanya Allah yang tahu, ya. Nah, jadi ini sebenarnya konsep yang menarik, ya, sebenarnya. Kalau Anda bisa bilang menarik, kalau antum sempat untuk belajar lagi, coba silakan nanti dibaca-baca lagi, ya, coba dipahami lagi. Tapi afwan qadarullah, di pertemuan kali ini Anda kayaknya belum bisa menjelaskan secara baik, ya, kurang bisa dipahami mungkin. Tapi bismillah, nanti mungkin di kelas, ya, mungkin di kelas 3 mutawasithah Anda bakal jelaskan mungkin insyaallah. Kemudian yang lain, ya, kalau ada kesempatan lainnya, ya. Nah, mana cukupkan di sini, ya. Oh, sebentar, ada faidah sedikit, ya. Ini mungkin faidah ringkas saja. Kalau kita lihat kondisi orang itu secara kondisi setiap orang, atau gimana, ya, kualitas seseorang itu kalau kita lihat itu bakal membentuk piramida, ya, bakal membentuk
segitiga gitu ya, yang mana atasnya itu sempit, yang bawahnya luas, ya enggak? Ya. Nah, kita akan menemukan bahwasannya tadi kan Allah sebutkan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, ya. Kalau kita perhatikan lagi, yang paling mulia berarti yang paling di mana posisinya? Di atas. Kita bayangin ada segitiga ya, segitiga. Kemudian Allah Ta'ala bilang, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Berarti yang paling atas itu apa? Orang yang bertakwa, segitiga. Maka kita lihat banyakkan mana? Yang bagian bawah, luasan mana? Bagian bawah atau bagian atas? Bagian bawah paling banyak, ya enggak? Sedangkan paling atas paling sedikit. Maka di sini kita akan menyadari ya, orang bertakwa itu sangat langka. Orang yang bertakwa itu sangat langka. Dan kita nggak tahu siapa yang bertakwa, kita nggak bisa tahu. Walaupun kita bisa memahami korinahnya atau amaratnya. Amarat itu apa? Tanda-tandanya, ya. Nah, di antara tanda-tanda yang Allah sebutkan orang yang bertakwa tadi, ya. Di surat ini coba antum cek lagi ya. Orang bertakwa di surat ini, Al-Hujurat ini, ada nggak Allah sebutin yuqimuna shalah wa yutuna zakah, yasumun, ada nggak? Salat, zakat, puasa ada nggak Allah sebutin di sini? Ya. Allah nggak sebutin di sini. Walaupun termasuk salat, ya, zakat, puasa itu termasuk ketakwaan ya. Tapi di sini Allah Allah fokus ke yang lain. Allah sebutkan ciri-ciri yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak gibah, ya, orang yang tidak berprasangka buruk, ya, dengan sembarangan gitu ya. Kemudian orang yang tidak mencela, ya, orang yang tidak saling mengolok-olok dan sebagainya. Maka ikhwan, kalau misalnya kita menemukan ya lingkungan, menemukan circle ya, orang-orang, teman-teman yang itu jarang gibah atau bahkan enggak sama sekali, kemudian enggak saling mengolok-olok, kemudian ya tidak saling menjuluki dengan julukan yang buruk, ya, maka kita berada di kondisi orang-orang yang langka. Ya, kita dikelilingi orang-orang siapa? Orang-orang yang langka, yang gorib, ya, guroba, asing, ya, langka. Maka bersyukurlah kalau misalnya antum menemukan golongan tersebut, orang-orang tersebut, ya. Belajar lagi ke depannya. Astaghfiru minkumul afwa wa nakhtatimu bi du'ai qablal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.